Halo, saya Jun dari Computex Taipei 2025 dan kali ini kita ada di booth-nya MSI. Dimana untuk tahun ini MSI masih biasa, seperti biasanya mereka mengembangkan teknologi AI dan terus-terusan membuat desain baru. Dimana kalau kita lihat di situ tuh, itu banyak sekali desain mereka yang memenangkan penghargaan dari European Hardware Award gitu ya, terus sampai Red Dot Award dan banyak sekali lainnya. Dan setelah saya lihat tadi sekilas, kayaknya memang keren-keren semua. Kita langsung lihat aja ya. Di sini ada monitor baru dari MSI yang udah OLED pastinya, dan ternyata bukan hanya teknologinya yang keren, tapi dukungan dari MSI-nya juga keren banget. Seperti ini, garansi 3 tahun untuk monitor OLED termasuk burn-in, dan ini dites sama MSI, di burn-in test ya, dan dijamin selama 3 tahun kalau rusak dapat ganti baru. Termasuk salah satunya, ini adalah MSI MPG 272 URX QD OLED yang udah menang European Hardware Awards 2025 sebagai Best Gaming Monitor, dimana seperti yang tadi, ini dia udah ada MSI OLED Care 2.0 dengan 3 tahun warranty termasuk burn-in di dalamnya. Nah, di sebelahnya ini ada lagi monitor yang pakai teknologi AI, bre. Dimana AI-nya ini salah satunya adalah berfungsi untuk AI Care ya, jadi menjaga biar OLED-nya nggak cepat rusak. Seperti ini, AI Care Sensor, di mana dia akan secara otomatis akan mendeteksi apakah ada orang di depan layar atau enggak. Begitu nggak ada orang, dia akan langsung mengurangi brightness. Nanti kalau ada otomatis naik lagi dan seterusnya seperti itu. Termasuk ini lagi, mandatory panel refresh interval 16 jam jadi 24 jam. Jadi kalau kamu takut bahwa teknologi OLED itu cepat burn-in, dengan teknologi barunya dari MSI ini, kayaknya kita bakal bisa lebih tenang kali ya. Karena selain udah ada banyak fitur bagusnya, garansinya 3 tahun, Bre. Nah, untuk motherboard MSI di Computex 2025 ini, salah satu fokusnya adalah easy DIY. Dimana untuk bongkar pasang kita udah nggak perlu lagi bergantung pada baut. Seperti ini nih, untuk nyopot heatsink SSD, kita cukup pencet aja dan dia akan lepas sendiri. Termasuk ini kalau memasang SSD-nya juga sama, pencet aja, dia udah bisa lepas, nggak usah dibaut gitu ya. Masangnya juga gampang banget. Termasuk untuk pengunci PCI Express, itu di sini kita pakai tombol, tapi bukan ditahan. Jadi sekali pencet dia akan kebuka, terus kalau mau nutup tinggal dipencet sekali lagi. Jadi nggak perlu ditahan saat mau ngelepas atau pasang, lebih gampang, bre. Nah, yang ini motherboard cakep banget, MSI MEG X870E Ace. Jadi masih seperti temanya di easy DIY ya. Yang ini udah pasti, dia tinggal pencet untuk copot, terus pasangnya juga gampang banget. Wih, dan ini dia ternyata ada sistem magnetiknya, bre. Jadi ini untuk LED-nya. Jadi kalau dipasang, dia akan otomatis nyala. Untuk PCI Express masih sama, dia pakai tombol seperti ini, nggak perlu ditahan. Jadi pencet sekali untuk ngebuka dan pencet lagi untuk nge-lock. Nah, ini asik nih. Heatsink segede ini juga sama, nyopotnya tinggal dipencet dan dilepas. Nggak perlu pakai baut lagi. Buset, cakep banget nih ya. Nah, buat yang doyan mini PC, ini ada banyak nih. Ini ada MSI MPG B860i HTI Wi-Fi. Putih, manis, kokoh. Boys, mantap ini. Terus yang di sebelahnya, kalau pengen yang fiturnya lebih, ini adalah MPG B850i HTI Wi-Fi, dimana untuk SSD-nya ini udah dikasih active cooling ya, karena yang terpasang di sini adalah PCI Express Gen 5 yang udah pasti panas. Jadi dengan dikasih cooling kayak gini, harusnya walaupun mini PC dia akan lebih adem. Nah, kalau yang ini dia adalah MSI MPG X870i HTI Wi-Fi, karena dia chipsetnya adalah chipset high-end, dimana kalau dia dipasangin prosesor high-end juga bakal panas. Akhirnya untuk VRM-nya dikasih active cooling deh. Ini ada kipasnya juga di sini. Termasuk untuk SSD-nya dia udah Gen 5 juga dikasih, walaupun nggak pakai active cooling, tapi dia dikasih heatsink yang sebegini tebelnya. Lihat motherboard ini, apa yang bikin dia spesial? Dia terlihat seperti motherboard biasa ya, tapi ini adalah motherboard MSI yang udah punya teknologi pin safe design. Dimana kalau kita balik, nah normalnya motherboard itu di sini ada banyak banget solderan yang tajam-tajam. Jadi kalau yang udah biasa ngerakit PC pasti paham bahwa megang motherboard gini sakit jarinya. Tapi ini enggak, bre. Halus semua.
tidak ada yang tajam sama sekali. Jadi ngerakit PC jauh lebih nyaman dan aman. Nah, ini adalah GPU seri Inspire dari MSI, di mana desainnya, buset, ini minimalis dan keren banget, bre. Jadi kelihatan mewah gitu ya. Ini adalah RTX 5070 dan 5060 Ti. 5070-nya walaupun dia triple fan, tapi dia mungil sih ini, kecil banget dan kelihatan mewah gitu ya, minimalis banget. Ini yang 5060 Ti-nya dia kayaknya lebih gede kali ya ini ya, lebih tebel, tapi dia pendek, dual fan. Dan desainnya cakep banget. Kalau yang ini pasti udah pada kenal, Gaming Trio. Ini adalah andalan banyak orang selama ini ya, karena emang desainnya gagah banget. Wah, diikat semua, bre. Takut diambil orang kali ini. Nah, yang sebelah ini kelihatan lebih gagah daripada Gaming Trio. Ini adalah seri Vanguard. Gila. Ini lebih buset, lebih tebel lagi, lebih gahar lagi. Ini adalah RTX 5080 dan 5070 Ti yang secara dimensi ini sama persis, dan bobotnya dua-duanya ini lumayan berat. Jadi kalau kamu pasang ini di casing kayaknya lebih bagus kalau dipasang vertikal ya daripada horizontal, karena terlalu berat. Tapi kalau vertikal dia udah bisa menyangga beratnya sendiri. Ditambah lagi desain yang keren ini bisa semakin kelihatan. Nah, yang ini adalah versi flagshipnya nih, RTX 5090 Supreme SoC. Sebenarnya bukan hanya 5090 ya, 5080 juga ada, tapi yang ini adalah yang dipamerin, dimana dia bener-bener tebelnya minta ampun dan beratnya juga minta ampun nih, bre. Ini bukan untuk yang dompetnya terbatas kayaknya nih ya, tapi ya inilah idaman banyak orang. Nah, yang sebelahnya ini lebih gila lagi. Ini adalah RTX 5090 Supreme Liquid SoC. Jadi bukan lebih tebal, tapi cooling solutionnya pasti lebih bagus dibandingin Supreme yang biasa. Gila nih. Ini adalah RTX 5080 Expert OC dari MSI. Ini bukan hanya tampilannya yang gagah, tapi teknologinya juga canggih banget. Dia menggunakan Flow Frozer Thermal Design dan Storm Force Fan dengan teknologi vapor chamber yang didesain khusus untuk GPU dengan power 600 watt. Ini benar-benar gahar dan pastinya bakal adem ini ya. Tapi kalau takut GPU-nya mahal semua, tenang aja. Ini adalah versi yang lebih ekonomis. Ini adalah MSI Gaming untuk GeForce RTX 5060 dan 5060 Ti. Tipis, enteng, cocok untuk build PC yang tidak terlalu besar dan budgetnya juga tidak terlalu besar ya. Cakep coy. Nah, kalau pengen yang desain lain sebelahnya, ini juga udah terkenal, bre. Ventus. Ada Ventus yang 3X, ada Ventus yang 2X. Dimana ini adalah RTX 5060. Untuk build mini bagus nih ya. Apalagi powernya juga masih pakai 8 pin biasa. Jadi belum perlu upgrade ke power supply yang lebih baru. Kalau yang RTX 50, ini 5060 Ti. Ini juga sama, masih pakai power pin yang biasa. Nah, yang ini desain cakep nih, buat yang doyan warna hitam, MSI Shadow. Ini juga RTX 5060, kecil. Dan yang ini 5070. Coba lihat kita powernya ya. Oh, kalau ini udah pakai konektor power baru. Nah, yang ini tadinya saya kira ini adalah, nggak boleh dipegang coy. Maaf ya. Jadi ternyata ini adalah display yang saya pikir tadinya desain GPU lama kok dipasang lagi. Ternyata ini adalah Twin Frozer yang memang dihidupkan lagi di GeForce RTX 5060 Ti Twin Frozer 2025 OC. Cuma ini adalah bukan prototype sih, lebih tepatnya cuma untuk pajangan di Computex aja. Cuma katanya tadi ya, katanya mbaknya sih kalau memang permintaannya banyak, tidak menutup kemungkinan GPU yang dipajang di sini akan diproduksi untuk dijual ke konsumen. Nah, yang satu ini juga, ini adalah Supreme Titanium Edition dari RTX 5090 yang dibuat hanya untuk dipamerkan di Computex 2025 ini. Tapi sekali lagi, kalau memang feedbacknya bagus, tidak menutup kemungkinan bakal diproduksi buat dijual, Bri. Berapa harganya ya? Nah, yang ini adalah desain yang paling saya suka. Klasik, Bre.
Ini adalah RTX 5070 Cyclone Visual OC, di mana mengingatkan saya ke GPU zaman bertahun-tahun yang lalu. Kalau nggak salah ingat, GeForce 9000 itu udah ada, bukan udah ada, yang lagi musim adalah model cooler kayak gini. Dan ini dibikin ada displaynya di tengah, jadi ini adalah gabungan dari klasik dan desain zaman sekarang. Tapi sayangnya, sekali lagi, ini adalah barang prototype yang hanya dipajang di Computex 2025. Jadi kalau kamu pengen ini dijual di pasaran, request aja ke MSI banyak-banyak, biar ini bisa kita pasang di PC kita di rumah, ya kan? Nah, ini adalah satu cooler cakep dari MSI, MEG Core Liquid E13360, di mana dia desain barunya adalah pipa radiatornya yang ditaruh di tengah. Dan ini adalah untuk biar ngatur di dalam casingnya lebih gampang gitu ya. Itu di sana udah ada barangnya, nanti kita lihat. Dan ini LED-nya 6 inci, dia bisa di-rotate, bre. Nah, bisa diputar. Oh, dia pakai magnetik, bisa lepas. Oke. Nah, ini adalah penampakan coolernya tadi saat terpasang di PC. Dan ini adalah semuanya pakai barang-barang yang luar biasa gila, bre. Casingnya adalah MSI MEG Maestro 900 series dengan tempered glass di 3 sisi, depan, belakang, dan samping. Saya sampai nggak tahu nih mana yang depan, mana yang belakangnya, karena orientasinya udah beda dibandingin casing biasa. Motherboard yang terpasang di sini juga gila. Ini adalah MSI MEG X870E Godlike yang ditenagai dengan power supply MSI MEG AI 1600P PCI Express 5. Nah, yang ini adalah cooler putih yang desain displaynya keren banget, bre. MSI MPG Core Liquid P13360. Dia minimalis design with easy cap. Jadi ceritanya ini desainnya terinspirasi dari tetesan air. Jadi displaynya kelihatan lucu, bre. Manis gitu ya. Dan konsep easy DIY-nya ada di uni bracket-nya, di mana dia menawarkan instalasi yang lebih gampang untuk Intel maupun AMD platform. Di Computex ini MSI menampilkan beberapa produk kolaborasi. Seperti yang satu ini adalah PC Collapse dengan VTuber Iron Mouse. Ini adalah PC custom yang semua partnya dari motherboard, cooler, monitor, sampai casing yang cakep ini ada display transparannya, bre. Ini semua dibikin custom warna pink. PC ini juga dilengkapi MIA, Software Voice Assistant, AI DGMI 2.0 dari MSI yang udah dirilis dari sejak tahun lalu. Yang ini adalah casing spesial nih, MSI MEG Panos 130R-PZ. Dia mensupport motherboard ATX dan micro ATX Back Connect Project Zero, dan mensupport up to 10 fans dan 360 mm radiator. Nah, kalau kita lihat, itu di dalam ada layar yang berdiri. Itu namanya adalah MAG Vision Light 12. Ini layar 12 inci dengan resolusi tinggi 1920 x 720 yang dia bisa dipasang di casing MSI Pano series, Velox 300 series, dan Maestro series. Bisa dipasang dual direction ya, bisa horizontal, bisa juga vertikal dengan interface USB 2. Pemasangannya juga gampang banget karena dia menggunakan mounting hose yang cocok dengan fan bracket 360 mm. Untuk SSD dari MSI, di sini ada SSD untuk consumer dan juga untuk enterprise ya. Untuk kelas konsumen ini ada Spatium M571. Ini adalah SSD consumer PCI Express Gen 5 NVMe terbaru yang menggunakan controller 6mm Phison E28. Speednya gila, dia bisa sampai read-nya ya 14.800 dan write-nya 14.000 MB per second. Berarti ini adalah salah satu SSD NVMe Gen 5 yang paling kenceng yang ada di pasaran saat ini ya. Sedangkan yang kanan ini adalah Vortex series, di mana ini adalah SSD enterprise dari MSI yang punya kapasitas hingga 30,7 terabyte. Gila nggak tuh? Dan durability-nya udah pasti gila juga. Dia bisa sampai 1 drive writes per day dengan sequential read sampai 14.800 MB per second. Kemudian yang ini juga udah sering lihat pastinya, MSI Datamac Magnetic Portable SSD, pernah saya review juga. Tapi yang ini adalah versi USB 4 yang punya transfer speed hingga 40 gigabit per second. Ini adalah MSI MAG A1000GL dan A1000GLS, di mana yang S itu adalah singkatan dari silent, high performance tapi nggak berisik. Ini dia
menggunakan teknologi kabel berwarna kuning dan hitam, di mana ini fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya kabel terbakar. Jadi kalau saat dia terpasang, kita akan tahu dia udah nancep penuh atau belum. Kalau nancepnya kurang akan kelihatan ada kuning-kuningnya gitu ya. Dan ini adalah dari pelajaran bahwa dulu banyak kejadian kabel terbakar itu dari hasil analisa adalah karena kabelnya kurang nyolok. Nah, dengan warna seperti ini, kita seharusnya akan lebih waspada lagi dan akan kelihatan kalau kabelnya kurang nancep. Tersedia dari kapasitas 650 watt sampai 1000 watt, jadi bisa kita pilih sesuai kebutuhan buat yang pakai GPU budget sampai kelas atas sekalipun. Itu dia tadi hardware terbaru dari MSI yang ada di Computex 2025. Kita tahu tidak semuanya akan masuk di Indonesia, bahkan tidak semuanya akan diproduksi untuk dijual gitu ya. Tapi at least kita udah punya gambaran kira-kira apa aja yang bakal ada di tahun 2025 nanti. Dari yang tadi, GPU, monitor-monitor keren, dan yang lainnya. Jadi tunggu aja tanggal mainnya, mereka bakal masuk ke Indonesia.